Sebetulnya tarikah itu, tarekat orang Indonesia menyebutnya, itu adalah sebuah cara yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya tarekat itu asalnya adalah dari seseorang yang kemudian orang itu dianggap sebagai guru spiritual. Misalnya orang misalnya ikut tarekat Qadiriyah, Syekh Abdul Qadir Jailani. Artinya orang mengikuti cara Syekh Abdul Qadir Jailani mendekatkan dirinya kepada Allah. Jadi pengalaman Syekh Abdul Qadir Jailani itu diturunkan kepada murid-muridnya, lalu kemudian murid-muridnya mengembangkan sampailah sekarang. Gitu loh. Itu namanya orang ikut tarekat, ya. Begitu juga dengan tarekat Naqsyabandi, tarekat Tijani, tarekat macam-macam gitu. Oke. Nah, saya nggak tahu tadi beliau nggak menyebut tarekat apa ya. Oke, tarekat-tarekat ini rata-rata silsilahnya itu sampai kepada Ahlul Bait. Misalnya yang saya tahu persis dan saya pernah melihat sendiri silsilah tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyahnya Abah Anom yang ada di Tasik, itu tarekatnya sampai kepada Imam Ali bin Musa Ar-Ridha. Imam Ali bin Musa Ar-Ridha, Imam Musa Al-Kazim, Imam Ja'far As-Sadiq, Imam Muhammadul Baqir, Imam Ali Zainal Abidin, Imam Husain, Imam Hasan dan seterusnya gitu. Nah, ada sebagian tarekat yang sampainya kepada sebagian imam saja. Ya, mungkin salah satunya yang dikatakan oleh saudara kita ini ya, sampai kepada Imam sampai Ja'far. kepada Imam Ja'far, lalu kemudian dia tidak menyebut ayah-ayahnya. Iya. Tidak menyebut Imam Baqir, Imam Ali Zainal Abidin dan seterusnya. Ada beberapa kemungkinan kenapa tidak menyebut itu ya. Wallahu ta'ala alam bisawab, tapi ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, ya menganggap kalau sudah sampai kepada Imam Ja'far As-Sadiq, otomatis juga sampai kepada imam-imam sebelumnya. Bisa juga begitu. Atau misalnya dia tidak punya silsilah yang sesungguhnya, ya kan? Dia tidak punya silsilah yang sesungguhnya, hanya dia mengatakan bahwa dia mendapatkan katakanlah ilmu dari gurunya lagi yang menyebutkan nama Imam Ja'far As-Sadiq alaihissalam gitu. Jadi imam-imam tarekat ini tidak semuanya memiliki ilmu yang jelas tentang silsilah tarekatnya, tentang silsilah yang dia dapatkan dari guru-gurunya. Karena itu saya menganjurkan kepada saudara kita ini, saya pikir kalau memang kita mau ikut Ahlul Bait, sebetulnya ikut Ahlul Bait itu yang paling gampang dan paling murni adalah mengikuti imam-imam 12 yang sudah ditunjuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya kita merujuk kitab Mafatihul Jinan. Kitab Mafatihul Jinan adalah kitab doa yang di dalamnya itu adalah doa imam-imam Ahlul Bait yang sudah sangat jelas, riwayatnya juga sudah dianggap benar dan sahih dan direkomendasikan oleh para ulama-ulama Ahlul Bait alaihimussalam. Atau misalnya kita baca Sahifah Sajjadiyah. Kalau orang merujuk Mafatihul Jinan saja, misalnya saya katakanlah suka berzikir, saya suka berwirid misalnya. Mungkin Anda juga suka berzikir dan berwirid. Ba'da subuh misalnya, kita kalau mengikuti cara Ahlul Bait berzikir dan berwirid ba'da subuh, itu sejak kita selesai sholat subuh sampai matahari terbit itu belum selesai zikirnya. Nah. Dan itu berdasarkan riwayat-riwayat, misalnya zikirnya Nabi SAW, zikirnya Imam Ali apa, zikirnya Imam Ja'far As-Sadiq gitu. Dan banyak sekali sampai matahari terbit itu tidak selesai zikirnya, saking banyaknya zikirnya ya. Nah,
Ada lagi misalnya zikir harian, ya, zikir mingguan, apalagi di situ ada misalnya ziarah-ziarah tambahan, kita berziarah kepada Rasulullah, kita berziarah kepada para imam-imam dan sebagainya. Nah, jadi saya ya terserah sih, saya cuma mengusulkan saja kalau Anda sangat berminat dengan wirid-wirid, ritual-ritual, maka yang paling bisa dipertanggungjawabkan untuk kita ikuti adalah buku-buku seperti Mafatihul Jinan yang di dalamnya itu mengandung zikir-zikir yang luar biasa indahnya dan banyaknya, dan itu juga berdasarkan hadis-hadis Ahlul Bait alaihi wassalam.